Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan eh, materi dari mata kuliah leadership dengan dosen pengampu Bu Siti Hanisa Widiani Wati, saya sendiri Gilang Ramadhani. Saya Rita Handayani. Saya Indah Restiana. Eh, Makalah ini mengkaji peran pemimpin sebagai motivator dan menganalisis berbagai strategi pemimpinan yang efektif dalam meningkatkan motivasi kerja. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan visi yang inspiratif, memberikan dukungan individual, dan membangun lingkungan kerja yang mendorong pengembangan diri. Lalu ada abstrak dan pendahuluan. Pemimpin yang menguasai dimensi kepemimpinan motivasional terbukti mampu meningkatkan engagement karyawan hingga 40% dan produktivitas organisasi hingga 25%. Implementasi program kepemimpinan motivasional menghasilkan penurunan tingkat turnover sebesar 30% dan peningkatan kepuasan kerja yang signifikan. Lalu ada latar belakang, peran kepemimpinan dalam organisasi semakin krusial di era globalisasi. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk mencapai target, tetapi juga menggerakkan dan memotivasi sumber daya manusia. Motivasi karyawan berkontribusi signifikan terhadap produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Krisis motivasi dan tantangan modern. Ada 23 karyawan yang benar-benar engage dalam pekerjaannya. Lalu ada 59% karyawan melakukan quitting menunjukkan kurangnya keterlibatan di pekerjaan mereka sendiri. Lalu ada 18% karyawan secara aktif tidak terlibat, menandakan krisis motivasi di tempat kerja. Perubahan paradigma kerja pasca pandemi didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z, serta kesadaran akan work-life balance menciptakan tantangan baru. Karyawan modern mencari makna, pengembangan diri, dan lingkungan kerja yang suportif, bukan hanya kompensasi finansial. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran pemimpin mempengaruhi motivasi karyawan di organisasi modern. Yang kedua, strategi kepemimpinan apa yang paling efektif meningkatkan motivasi. Yang ketiga, faktor apa yang menjadi tantangan bagi pemimpin dalam menerapkan kepemimpinan motivasional. Lalu ada tujuan. Yang pertama, menganalisis peran dan fungsi pemimpin dalam motivasi karyawan serta mengidentifikasi dimensi kepemimpinan yang berkontribusi. Yang kedua, mengevaluasi berbagai strategi kepemimpinan untuk menentukan pendekatan paling efektif dalam meningkatkan motivasi. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penghambat dan tantangan dalam implementasi kepemimpinan motivasional serta merumuskan solusi. Selanjutnya ada pemimpin dalam motivasi karyawan. Pemimpin adalah kunci utama penggerak motivasi karyawan. Mereka bukan hanya pendorong hasil, tetapi juga inspirator. Kepemimpinan efektif menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ini mendorong karyawan berprestasi dan terus berkembang. Pemimpin sejati membangun ikatan emosional yang kuat. Mereka memfasilitasi pengembangan pribadi dan profesional. Kepemimpinan motivasional adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memberdayakan pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Di sini ada peran pemimpin dalam motivasi karyawan. Yang pertama ada visioner dan inspirator. Pemimpin menciptakan dan mengkomunikasi visi organisasi yang menginspirasi, memberikan arah dan tujuan yang bermakna bagi karyawan. Kemudian ada enable dan empowerer. Pemimpin memberdayakan karyawan dengan menciptakan kondisi di mana mereka merasakan makna, kompetensi, penentuan nasib sendiri, dan dampak dalam kerja. Kemudian ada coach dan mentor. Pemimpin memfasilitasi pengembangan karyawan dengan memberikan umpan balik konstruktif, dukungan pembelajaran, dan kesempatan pertumbuhan karir. Adaptasi peran kepemimpinan dalam era digital. Transformasi digital mengubah peran pemimpin. Konsep kepemimpinan virtual kini sangat relevan. Pemimpin harus memotivasi karyawan melalui platform digital. Ini mempertahankan koneksi dan keterlibatan tim, menciptakan budaya kepercayaan penting. Karyawan dapat bekerja optimal tanpa supervisi langsung. Kemudian ada fungsi interpersonal dan adaptasi era digital. Komunikasi efektif dan empati.
Pemimpin perlu menguasai komunikasi virtual secara asinkron dan sinkron, menggunakan platform digital untuk memastikan peran tersampaikan dengan jelas. Empati sangat penting dalam membangun hubungan tim yang kuat, memahami tentang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang suportif di era digital. Kemudian ada membangun kepercayaan tim. Kepercayaan adalah fondasi fundamental untuk tim hybrid dan remote. Pemimpin harus transparan dalam pengambilan keputusan, memberikan umpan balik yang jujur, dan secara konsisten menunjukkan dukungan serta penghargaan kepada setiap anggota tim untuk menumbuhkan rasa aman dan kolaborasi. Kemudian ada lagi mendorong inovasi digital. Adaptasi cepat terhadap teknologi dan tren digital sangat krusial. Pemimpin harus memfasilitasi eksperimen dengan alat baru, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan menciptakan ruang aman bagi karyawan untuk mencoba ide-ide inovatif, bahkan jika itu berarti kegagalan awal demi kemajuan organisasi. Berikutnya yaitu implikasi teoretis. Kepemimpinan motivasional bukan bawaan, melainkan kompetensi yang dapat dikembangkan. Seorang pemimpin yang efektif harus mampu mengintegrasikan berbagai peran dalam dirinya. Mereka harus dapat beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan untuk memotivasi timnya menjadi sangat penting. Pemimpin harus dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masing-masing anggota, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi mereka untuk berkembang. Hanya dengan demikian, sebuah tim dapat bekerja secara optimal dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu implikasi praktis, yaitu organisasi perlu memiliki program pengembangan kepemimpinan yang komprehensif. Program ini harus mencakup peningkatan keterampilan teknis, interpersonal, dan digital para pemimpin. Dengan bekal kompetensi yang lengkap, para pemimpin dapat menjalankan peran mereka secara efektif. Selain itu, sistem manajemen kinerja organisasi juga perlu dimodifikasi. Sistem ini harus dapat menghargai dan mendorong motivasi serta pengembangan karyawan. Dengan demikian, karyawan akan merasa dihargai dan terinovasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Ya, berikutnya yaitu ada studi kasus, yaitu Gojek Indonesia. Yang pertama ada Vision Leadership. Gojek menerapkan konsep 3 superpower, kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. CEO Andre Sulistyo mengkomunikasikan visi improving living through teknologi secara konsisten. Yang kedua ada coaching culture dan costing linear. Gojek menginvestasikan Goldrin sebagai platform pembelajaran konversif. Pemimpin berperan sebagai coach, memberikan mentoring dan umpan balik regional, serta memfasilitasi berbagai pengetahuan. Yang ketiga yaitu employee empowerment dan autonomi, yaitu budaya excellent first, file first, linear first, memberikan otomotif signifikan program innovative time mengakolisi 20% waktu kerja untuk eksplorasi ide inovatif menghasilkan banyak produk sukses. Kesimpulannya yaitu kepemimpinan motivasional ada faktor krisis dan dalam kesuksesan organisasi modern. Pemimpin efektif menjalankan peran multidimensional sebagai visioner, coach, enabler, dan empower.
Dimensi kepemimpinan motivasional yang efektif meliputi penciptaan visi inspiratif, pembangunan hubungan berkualitas, pemberian otonomi, dan pengakuan apresiasi. Tantangan utama meliputi adaptasi transformasi digital, pengolahan tenaga kerja multigenerasi, dan pemeliharaan motivasi dalam kerja hybrid. Solusi memerlukan integrasi pendekatan kepemimpinan tradisional dengan strategi motivasi berbasis digital. Keberhasilan jangka panjang membutuhkan konsistensi, keaslian, dan komitmen dari semua level kepemimpinan. Oke, baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Jika ada kesalahan kata maupun pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.